Winner, winner, chicken dinner. Halo guys, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan ini, kami sajikan alur film yang diangkat dari kisah nyata, yaitu berkisah tentang sekelompok mahasiswa dari universitas ternama yaitu MIT yang berusaha membuat kasino bangkrut. Mahasiswa ini memiliki rumus matematika khusus dalam memenangkan setiap permainan yaitu blackjack. Hal tersebut membuat mereka mendapat ratusan dolar dalam setiap permainan. Wow, keren sekali bukan? Eits, sebelum lanjut, jangan lupa subscribe ya guys. Dan inilah dia, 21 Blackjack tahun 2008. Film bermula dengan seorang anak muda yang bernama Ben yang ingin mengajukan beasiswa ke Harvard. Dalam pertemuan itu, Ben menjelaskan mengenai prestasinya kepada profesor yang bernama Philip, bahwa ia pernah menjadi juara matematika se-Amerika dan juga memiliki penelitian tentang robot serta memiliki nilai baik saat di kedokteran. Namun, di sini, beasiswa yang tersedia hanya untuk satu orang, sedangkan terdapat 76 orang yang mendaftar dan memiliki nilai yang bagus sama seperti Ben. Dapat disimpulkan, beasiswa itu bukan dilihat dari yang paling cerdas dan pintar saja, tetapi siapakah yang paling spesial di antara mereka. Sepeninggalan ayahnya, masalah ekonomilah yang menghambat Ben untuk masuk ke Harvard University, dan lebih memilih kuliah di MIT. Di setiap harinya, waktu Ben dihabiskan untuk bekerja dan menyelesaikan proyek robot bersama teman-temannya. Ben dan teman-temannya merupakan mahasiswa yang terbilang lugu dan cupu. Mereka sering menghabiskan waktu dalam mendiskusikan robot mereka yang akan diperlombakan nantinya. Dan tak jarang, dalam beberapa kesempatan, Ben terlihat iri pada teman-teman lainnya yang terlihat bahagia. Yang mana, mereka seperti tak memiliki beban dan hutang dalam hidupnya. Hari-hari biasa lainnya, Ben jalani dengan berkuliah seperti teman lainnya. Karena Ben merupakan mahasiswa yang paling pintar, tak jarang dia mendapat perhatian dari beberapa dosen di kelasnya, termasuk Mikey, yang saat itu mengajar dan terpukau dengan kecerdasan Ben yang dapat menjawab pertanyaannya. Pada suatu malam, saat Ben sedang asik mengerjakan tugas, tiba-tiba seorang mahasiswa mengajaknya ke suatu ruangan. Kemudian, setibanya di ruangan tersebut, terdapat beberapa mahasiswa lainnya. Mereka adalah Fisher, Choi, Kiana, dan Jill. Bahkan, di sana ia juga bertemu dengan dosennya yang bernama Mikey. Mikey sangat terkesan dengan kecerdasan Ben di setiap dia mengajar. Dan karena keistimewaan ini pula, Mikey menawarkan kepada Ben untuk masuk ke dalam tim mereka dan mengikuti sebuah permainan kartu yang bernama Blackjack di akhir pekan kuliah. Dengan kecerdasan yang dimiliki Ben, Mikey yakin jika Blackjack akan mengantarkan Ben kepada hal yang menjanjikan dan bahkan bisa membuatnya menjadi orang paling kaya di dunia. Namun, karena Ben masih bingung maksud dan kejelasan mereka itu apa, ia menolak dengan alasan bahwa di akhir pekan, ia sibuk mengerjakan proyek dengan teman-temannya. Kemudian, scene berlanjut saat Ben di tempat kerja, di mana tiba-tiba Jill muncul dan datang untuk membeli dasi. Seatbelts felt like another 5% from the $16,042. Ben sangat grogi karena ternyata Ben menyukai Jill. Namun, di sini Ben harus bersikap profesional dan melayani Jill seperti biasa. Dan dalam percakapannya dengan Jill, Jill menjelaskan tentang maksud dan tujuan ia datang ke sana, yaitu ingin membujuk Ben untuk masuk ke tim blackjack mereka dan ikut ke Las Vegas. Dan sebelum pulang pun, Jill kembali meyakinkan Ben jika Ben bisa ikut ke Las Vegas, maka Ben menjadi apapun yang ia inginkan. Singkat cerita, terlihat Mikey sedang mengajarkan permainan blackjack kepada beberapa mahasiswa di sana. Sayangnya, dari mahasiswa yang ada, tidak satu pun yang bisa menjawab pertanyaan Mikey. What's count? +9. No. +11. No. Sampai akhirnya, satu suara yang menjawab dengan tepat dan ia adalah Ben. +13. No. +13. Ben memutuskan untuk ikut bergabung bersama mereka. Sejak hari pertama bergabung, Ben pun mulai belajar dan menguasai permainan blackjack. Dari jam istirahat hingga jam kelas, Ben pun selalu mempelajari dan menghafal setiap kartu blackjack. Dan untuk mempermudah permainan bersama timnya, ia juga turut menghafal beberapa angka yang diungkapkan dengan kata-kata. Dan beberapa hari kemudian, Ben pun bisa menghafal dan memahami dengan cepat permainan yang akan mereka lakukan nantinya. Di lain waktu,
Ben mengungkapkan mengenai alasannya bergabung ke tim Blackjack kepada Mikey. Semua itu tak lain karena masalah ekonomi yang dialami Ben, dan untuk mendapatkan biaya masuk ke Harvard University. Setelah ia yakin mengumpulkan uang $300.000, ia pun akan keluar dari permainan tersebut. Dan Mikey pun mengerti apa yang Ben inginkan, dan ia meyakinkan Ben bahwa menghitung kartu adalah tindakan aman, bukan ilegal. Di suatu malam, Mikey menyuruh Choi untuk menjelaskan aturan mainnya. Jadi begini, kita coba mempelajari trik orang ini ya guys. Dari 5 orang itu, nantinya 3 orang akan mencari meja dan mulai menghitung kartu yang keluar. Setelah semua terhitung, 1 orang akan masuk ke meja blackjack tersebut dan membuat taruhan yang besar. Setelah menang di meja yang satunya, nantinya ia akan pindah ke meja lainnya yang telah dihitung kartunya. Sehingga dengan sistem random tersebut, nantinya mereka tidak akan ketahuan. Namun, ketika seseorang salah menghitung kartu atau ada kondisi darurat lainnya, seseorang akan memberi tanda untuk keluar dari meja tersebut. Kemudian, cerita berlanjut. Tibalah mereka di akhir pekan dan pergi ke Las Vegas. Ben pun terkagum melihat Las Vegas yang selalu hidup 24 jam. Sebuah kota yang dipenuhi dengan kasino dan orang-orang yang bermimpi jadi kaya dengan permainan yang ada di sana. Setibanya mereka di salah satu hotel mewah di sana, Mikey pun membagikan identitas palsu kepada mereka. Semua itu dilakukan agar mereka terlihat cukup umur dan bisa masuk ke kasino. Di saat itu pula, Mikey menerangkan kepada Ben bahwa saat masuk nanti mereka tidak akan mengenal satu dan yang lainnya, sementara dirinya sendiri akan memandu dan memantau permainan dari jauh. Dan tibalah saatnya mereka bermain. Ben memperhatikan sekeliling dan melihat teman-temannya sudah lebih dulu berada di meja. Setelah ia mendapatkan kode, Ben pun akan masuk ke meja tersebut dan memasang taruhan yang besar. Kartu demi kartu pun keluar dari tangan Bandar. Tanpa perlu ragu dan bingung, dengan mantapnya Ben bisa menebak di mana ia bisa memasang taruhannya. Plus 15. That counts 16. Singkat cerita, di setiap mejanya, kemenangan terus Ben raih dengan mudah. Dan saat pagi tiba, Ben pun keluar dengan kemenangan yang sangat banyak. Baru sebentar tertidur, Ben pun dibangunkan oleh Jill. Dan Jill pun membagikan uang kemenangan mereka tadi malam. Jill juga memuji kemampuan Ben, bahwa ia berhasil dalam menghitung kartu dan tidak pernah salah dalam permainannya. Ben sangat senang mendengar Jill memujinya. Namun, Ben mengungkapkan bahwa ia akan keluar dari permainan tersebut setelah berhasil mengumpulkan biaya masuk ke Harvard University. Beberapa waktu kemudian, Mikey pun mengumpulkan anggotanya untuk memberi pengarahan. Mikey pun memuji kemampuan Ben yang tidak pernah salah menghitung. Sementara Fisher mendapat teguran dari Mikey karena ia tidak pernah mau mundur di saat mendapat kode untuk keluar. Scene pun berlanjut di malam hari dan kembali ke kasino untuk permainan dan menunggu kode untuk memasang taruhan yang besar. That's it. Yesterday's history, tomorrow's a mystery. Di sisi lain, Cole, yang merupakan seorang pengawas perjudian, mendapat teguran dari pemilik kasino bahwa telah lalai dalam memantau permainan dan akibatnya kasino tersebut rugi besar di malam kemarin. Setelah pulang dari akhir pekannya, Mikey mengarahkan Ben untuk tidak memberitahu kepada siapapun tentang kegiatan yang telah mereka jalani, bahkan pada ibunya sekalipun. Kemudian, di saat itu, ibu Ben memberikan uang tabungannya untuk menambah biaya Ben masuk ke Harvard University. Namun, dengan tegas Ben menolaknya dan mengatakan bahwa ia telah mendapatkan beasiswa kuliah gratis. Mendengar hal itu, tentunya ibu Ben sangat bangga. Walau di dalam diri Ben, ia merasa sedikit tak tega. Namun kini, ia mendapatkan uang dengan sangat mudah. Ben pun berharap uang tabungan ibunya digunakan untuk dirinya sendiri. Begitu pula terhadap teman lainnya. Rahasia itu pun ia tutup dengan rapat dan memilih berbohong bahwa di akhir pekan ia pergi ke rumah bibinya dan lupa membawa ponsel. Di akhir pekan berikutnya, Ben bersama timnya datang kembali ke Vegas. Ben pun lagi dan lagi bermain dengan baik dan mendapatkan uang yang sangat banyak. Bahkan beberapa kali ke Vegas, Ben tak menyangka bahwa ia telah berhasil mengumpulkan uang sebesar $100.000, yang mana kini ia tinggal mengumpulkan $200.000 lagi untuk bisa masuk ke Harvard University.
Di Boston, Ben dan teman-temannya adalah mahasiswa yang sangat biasa. Namun, ketika di Vegas, Ben berubah 180 derajat. Ben dan tim Blackjack-nya mulai membelanjakan uang tersebut, mulai dari membeli sepatu hingga pakaian yang bermerek dan mahal. Dan tidak berhenti di situ, mereka menikmati kota Vegas sambil pesta kecil-kecilan di dalam mobil mewah yang mereka sewa. Di sisi lain, kemenangan Ben dan teman-temannya yang beruntun itu mulai dicurigai oleh Cole. Ia pun mencurigai Ben bahwa ia telah menghitung kartu di setiap meja, dan si pemilik kasino juga meyakini bahwa Ben tidak sendirian dan ada orang yang membantu di belakangnya. Dan ketika Ben datang untuk bermain lagi di kasino, si penjaga itu mulai memfokuskan CCTV ke meja yang Ben mainkan. Dan ketika itulah, kecurigaan mereka pun mulai terbukti. Dari rekaman itu, terlihat kalau Kiana memberikan kode ke Ben untuk masuk ke permainan. Sementara itu, di saat permainan berlangsung, Fisher mulai berbicara dan mengolok-olok Ben untuk mengurangi konsentrasi Ben. Rupanya, Fisher melakukan itu karena teguran Mikey kemarin yang membuat ia kesal dan merasa tersaingi oleh Ben. Akhirnya, keributan pun terjadi. Setelah keributan itu, Fisher mendapat teguran dari Mikey dan Mikey pun mengeluarkan Fisher dengan alasan bahwa kinerja Fisher dapat merugikan tim dan terlihat kekanak-kanakan. Setelah semua beres, mereka kembali merayakan kemenangan dengan berpesta, dan bahkan Ben berhasil berduaan dengan Jill dan bermalam dengannya. Setelah tiba di Boston, teman-teman Ben yang lain merasa Ben kini telah berubah. Dan mereka di sini sangat kecewa dengan kinerja Ben atas proyek yang mereka kerjakan bersama. Merasa Ben tidak peduli dengan proyek robot yang mereka jalani, teman-temannya pun dengan berat hati memutuskan untuk mengeluarkan Ben. Just as much mine as it is yours. Fine. Setibanya di akhir pekan berikutnya, permainan kembali dilanjutkan. Tapi, setelah kejadian teman-teman Ben mengeluarkan Ben dari tim robotik, membuat Ben tidak fokus. Bahkan saat Jill memperingatkan Ben untuk keluar dari permainan, ia tak menghiraukan kode tersebut. Bahkan di meja yang ia tak dapat hitung kartunya. Karena emosi dan kesalahan Ben itu pula, membuat Ben kalah besar untuk pertama kalinya. Mikey di sini tentu saja sangat marah dan kecewa karena di malam itu ia telah kehilangan uang sekitar $200.000. Mikey menuntut Ben untuk mengembalikan uang yang hilang itu. Di sini, Ben menjawab bahwa ia tak bisa membayar uang itu sekaligus, apalagi harus mengorbankan uang tabungannya. Namun, Mikey tetap kekeh dan menyuruh Ben harus membayar uang itu atas kekalahannya di malam itu. Karena sangat kecewa kepada Mikey, Ben pun mengajak teman-temannya untuk bermain satu malam lagi dan menggunakan uang mereka sendiri sebagai taruhannya. Awalnya, mereka tidak setuju. Namun, setelah mendengar keuntungan besar tanpa Mikey, akhirnya mereka mau untuk bermain sekali lagi. Di saat permainan itu dimulai, rupanya Mikey mengikuti dan memperhatikan Ben dan mulai melaporkan kecurangan Ben terhadap pengawas kasino. Hal tersebut membuat pengawas kasino yang awalnya udah curiga langsung menangkap Ben. Maybe you're just smarter than everybody else. See if we can't get you that chicken dinner. Oh, thank you. Let's go. Di saat itu, Ben dibawa ke sebuah ruangan dan dipukul habis-habisan oleh pengawas tersebut. Hingga terbongkarlah bahwa Ben adalah mahasiswa di Western dan juga bersekongkol dengan musuh lamanya selama 25 tahun yaitu Mikey. Jadi, hal itulah yang membuat Mikey tidak mau bermain karena ia telah menjadi incaran dan buron oleh pengawas di Las Vegas. Setibanya di Boston, tampak penderitaan Ben belum usai. Di sini, ia mendapat surat bahwa ia telah terancam di DO oleh kampusnya. Bahkan, uang tabungannya telah diambil semua oleh Mikey. Berbeda dengan dua teman Ben lainnya, mereka berhasil memenangkan kompetisi robot yang mereka rancang. Ben yang sadar atas kesalahannya yang membuat temannya kecewa, akhirnya meminta maaf dan menceritakan apa yang ia lakukan selama ini. Beberapa hari kemudian, Ben kembali menjumpai Mikey untuk meminta maaf dan mengungkapkan keinginannya
untuk kembali bermain di Las Vegas. Mikey yang awalnya mengusir Ben, akhirnya mau ikut bekerja sama kembali karena ia juga butuh uang untuk masa pensiunnya. Dengan syarat, Ben harus mampu menghasilkan keuntungan dengan sangat besar. Dan Ben pun meyakinkan Mikey bahwa ia akan menghasilkan keuntungan yang sangat besar dalam permainan terakhir ini. Asalkan Mikey mau ikut bermain untuk menggantikan Fisher, supaya kemenangan demi kemenangan dapat dengan mudah diraih. Saat akhir pekan tiba, mereka pun kembali bermain dan menyamar di Las Vegas. Sesuai dengan strategi yang mereka rancang sebelumnya, dengan taruhan yang besar, mereka berhasil meraup keuntungan yang sangat fantastis. Kemenangan pun Ben raih, bahkan Mikey pun ikut bermain dan membuat bandar kewalahan. Namun, di saat mereka terlampau asik dengan kemenangannya, tiba-tiba di sisi lain, Cole dan anak buahnya datang. Lalu terjadilah kejar-kejaran di sana. Dengan keadaan demikian, mereka masing-masing berpencar berlari untuk menyelamatkan diri. Bahkan di saat mereka terpojok, Mikey meminta Ben memberikan chip yang mereka dapatkan. Serta Mikey menyuruh mereka berpencar dan berkumpul kembali di tempat yang telah dirancanakan nantinya. Padahal, Mikey ini memiliki rencana licik untuk kabur ke bandara dan meninggalkan mereka untuk ditangkap pengawas kasino. Namun, ternyata chip yang diberikan Ben itu hanyalah sekumpulan coklat, dan di taksi tersebut ternyata adalah pengawas kasino. Ternyata, fakta yang terjadi sebenarnya berawal saat Ben diinterogasi pengawas kasino, di mana Cole menyuruh Ben untuk membawa Mikey kembali ke Las Vegas dengan balasan semua masalah Ben akan selesai. Dan di sini Ben telah menyiapkan sekumpulan coklat untuk ditukarkan dengan chip yang mereka dapatkan. Di mana saat pengejaran dengan anak buah Cole, di saat itulah mereka menukar chip tersebut dengan coklat. Namun sayangnya, di saat Ben dan Jill hendak pulang, tampak Cole meminta chip tersebut untuk jaminan masa pensiunnya. Saat itu juga dia mengancam akan menembak Ben jika menolak. Dengan bujukan Jill, akhirnya Ben memberikan chip tersebut kepada Cole. Di sini, Cole membalas dengan mempersilahkan ia untuk bermain kembali di kasino semaunya sebab Cole tidak akan mengawasinya lagi dan akan segera pensiun. Setelah kejadian itu, Ben dan teman-temannya pun kembali bermain. Dan ternyata, dua teman project robotnya Ben ikut untuk mendapatkan keuntungan yang lebih fantastis. Setelah mendapatkan kemenangan besar, mereka pun pulang dan membawa begitu banyak uang. Di sisi lain, akhirnya Cole berhasil menangkap Mikey yang selama ini telah menghilang dan banyak merugikan bandar. Scene berganti ke Harvard University. Ia menceritakan pengalamannya itu kepada Profesor Philip, yang menurutnya kisah tersebut adalah yang paling spesial dari penerima beasiswa lainnya. Menurut kalian nih guys, apakah Ben mendapatkan beasiswa tersebut? Nah, pesan yang dapat diambil dari kisah ini yaitu tetap humble dan rendah hati atas kelebihan yang kita punya. Kita harus bisa memanfaatkan situasi, mengontrol emosi saat masalah menghampiri, dan ingat juga guys, judi tidak akan bisa membuatmu benar-benar sukses. Dan orang cerdas tidak akan mau mengakui kecerdasannya. Ia akan terus-menerus belajar hingga ia menjadi lebih baik. Oke guys, kita telah sampai di penghujung video. Terima kasih telah menonton. Silahkan komen saran film apa yang mau kami review selanjutnya. Bye-bye.